Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Raudatul Jannah, Kompleks Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, dalam keperluan yang berbagai macam, dalam niat yang beragam. Ada sebagian yang mengunjungi, ada bagian yang lain yang dikunjungi, ada yang bertugas dan lain sebagainya. Tetapi manakala ada seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama melaksanakan kewajiban yaitu salat maghrib. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sangat singkat, mari kita ambil sebuah pelajaran dari sebuah kisah perjalanan Rasulullah SAW tidak jauh keluar dari rumah beliau, melewati pasar, tempat transaksi jual beli, tukar menukar barang dan lain sebagainya. Tiba-tiba Rasulullah SAW berhenti di sebuah tumpukan barang perdagangan yang didagangkan. Jadi Rasulullah SAW sering menyapa para pedagang, dalam bahasa kita mungkin survei ataupun mengawas atau inspeksi. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba tangan Rasulullah yang mulia itu menyentuh setumpuk daripada barang dagangan di sebuah toko. Sambil berbicara, tiba-tiba tangan Rasulullah meraba dan tangan Rasulullah menjadi basah. Ternyata tangan Rasulullah itu memegang sebuah tumpukan, katakanlah gandum ataupun tepung yang sudah basah. Lalu bertanya kepada penjual itu, pemilik toko, "Wahai Fulan, kenapa seperti ini? Ini basah. Kenapa bisa basah? Pak hujan atau apa?" "Iya benar Rasulullah, bahwa ini hujan atau mensipru atau inilah dengan air kan? Oh, ini tidak boleh seperti ini. Nanti kamu akan menjual barang ini dan barang ini akan menjadi berat timbangannya." "Baik ya Rasulullah." Jadi Rasulullah menegur langsung kejadian seperti itu. Bagaimana seseorang untuk tidak berbuat yang tidak diridhai oleh agama. Orang tersebut bukan dengan sengaja menyiram air, tetapi mungkin pada saat ada hujan ataupun pada saat airnya itu lagi cuci toko atau apa segala macam, tertimpa ke tumpukan makanan tadi dan makanan itu menjadi basah. Kata Rasulullah, tidak boleh engkau jual ini. Tidak boleh, engkau harus memisahkan itu terus. Pelajaran yang diambil di situ adalah Rasulullah dengan tegas memang tidak membiarkan sebuah kejadian-kejadian yang salah dipraktekkan oleh umat muslim. Ini bukan kecurangan ataupun sifat culas dia, tetapi ini adalah kesalahan dia dalam melihat ada kejanggalan terjadi. Apalagi kalau misalnya Rasulullah SAW mendapati orang yang curang. Dalam Al-Quran ada sebuah surat memang dikhususkan kepada orang-orang yang berbuat tidak benar, mencurangi keadaan. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail ataupun kecelakaan besar bagi orang yang curang. Siapa mereka? Ini senada dengan kejadian Rasulullah SAW tadi. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang ketika dia itu menerima sebuah takaran, membeli dan lain sebagainya,
dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tamah tabohai, tamah bacut, ana lebih. Itu masuk dalam ini. Yastaufun itu meminta lebih. Alladzina izaktalu 'alan nasi yastaufun. Apabila dia menerima takaran dari seseorang manusia yang lain ketika pertukaran barang ataupun jual beli, dia menuntut lebih. Kalau kita simak-simak, kita sering seperti itu kan? Boh lebih bacut. Ini juga masuk. Maka kita harus hati-hati. Ketika kita minta lebih, ada apa misalnya modal besar atau modal dia yang lebih dia beri ke kita, padahal dia berupaya untuk berjualan. Maka hati-hati Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi curang itu bukan hanya mengambil punya orang, tetapi kita meminta malah. Kemudian di ayat yang ketiga, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini yang dilakukan oleh penjual ataupun orang yang memberikan barang kepada orang lain. Apa artinya? Apabila mereka menakar ataupun menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Jadi curang atau culas itu terjadi di antara dua manusia yang saling berinteraksi. Maka curangnya terjadi di muamalah manusia, di urusan-urusan manusia, bukan dengan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang curang dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia salat maghrib 2 rakaat. Ada, enggak sah salatnya terus kan? Ada orang salat asar 2 rakaat. Ada, sah salatnya? Sah dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya dia qasar salat. Jadi orang yang ketika mereka menakar, menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Timbangan, jadi dia sudah set timbangannya, muncul lebih padahal barangnya belum sampai. Mengurangi takaran. Kenapa demikian? Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka apakah tidak meyakini ataupun tidak menduga dan mengetahui bahwa kepada mereka itu atau mereka itu sendiri nanti akan ada sebuah hari yang mereka itu akan dibangkitkan di hari kiamat. Dan ketika dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ditanyakan setiap perbuatan-perbuatan di dunia yang tadi dia lakukan. Apakah mereka tidak meyakini ini? Apakah mereka tidak beriman? Bahasa lain kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala, orang yang curang, orang yang salah dalam berbuat, itu mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan. Padahal hari kebangkitan itu ada. Maka kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala, curang ataupun salah itu di mana saja bisa terjadi. Saya sebagai seorang dosen, curang dalam mengurangi jam pelajaran ataupun hana ade dalam memberi nilai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang jualan misalnya seperti yang tadi, ini contoh yang jelas nyata dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah tadi. Atau misalnya dalam pekerjaan yang lain, kita tidak melaksanakan tugas kita sesuai dengan tupoksi, profesionalitas. Kenapa demikian? Kita curang, ambil waktu, kita curang, kita kurangi pelayanan yang baik. Kita curang mengaduk-aduk takaran ataupun dosis tertentu ataupun gram tertentu. Itu bahaya sekali. Efeknya kenapa? Efeknya adalah kaum muslimin wa Allah Subhanahu wa taala, sesuatu di dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu secara berimbang dan seimbang. Tiba-tiba datanglah orang-orang yang ada penyakit curang sama dia pincangkan keseimbangan tersebut. Efeknya terjadi secara terus-menerus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci orang-orang yang berlaku curang.
Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang berbuat curang tidak termasuk dari golongannya. Siapa saja yang menipu atau berbuat curang, maka dia bukanlah dari golonganku, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi hadis itu menyatakan tentang segala bentuk kecurangan adalah bentuk tercela, tidak boleh. Orang-orang yang berbuat curang tidak dianggap sebagai golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkaitan dengan orang-orang yang dia itu punya wewenang. Rasulullah sebutkan orang yang punya wewenang, pemimpin, orang yang mengayomi, orang yang dipercaya oleh orang lain, diberikan tanggung jawab. Jika seseorang tersebut, sebutkanlah pemimpin yang curang ataupun berkhianat kepada bawahan, kepada rakyat dan lain sebagainya, kemudian dia meninggal dalam bentuk keadaan dia belum bertobat dari kecurangan yang dia lakukan, itu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga bagi orang tersebut. Kiban dia bi surga ke orang tersebut, dia jelas-jelas tidak mengimani. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, bagaimana dia diberikan surga sedangkan mereka tidak meyakini mereka itu akan dibangkitkan. Jadi jelas sekali, sangat sesuai. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amanah untuk memimpin rakyat, lalu dia mati dalam keadaan menipu dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya. Selanjutnya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memudahkan terjadinya kecurangan. Ini biasanya orang yang memberi dan menerima sebuah sogokan ataupun suap. Itu Islam melarang keadaan itu juga. Islam melarang umatnya untuk berbuat curang dengan cara yang seperti kita sebutkan, menerima dan memberikan suap, sogok, rishwah bahasa agamanya. Ar-rashi wal murtashi finnar, hadis sahih. Orang yang menyogok, yang menerima sogok, finnar, di dalam neraka. Ini juga tersampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah menyampaikan bahwa Allah melaknat penyuap dan orang yang menerima suap. Kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi hadis yang memperkuat tentang tidak boleh terjadinya kecurangan di muka bumi ini sama sekali. Ya. Orang-orang yang berbuat curang dengan mengambil yang bukan haknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, siapa dari kalian yang aku angkat atas suatu amal, diberikan beban kepada dia, diberikan tugas, diberikan tanggung jawab, kemudian dia menyembunyikan dari kami, artinya dia tidak jujur, curang, meskipun sebuah jarum yang sangat kecil, dia mengambil hak orang lain, meskipun dia dalam bentuk sebuah jarum, sebuah paku. Itu apa yang terjadi kaum muslimin rahmati Allah SWT, atau lebih kecil daripada itu, lebih kecil dari jarum, maka hal itu termasuk ghulul. Ghulul artinya sebuah praktek pencurian, korupsi, cok yang bukan haknya, yang pada hari kiamat dia akan bawa jarum tersebut, atau dia akan bawa yang lebih kecil dari jarum tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia akan melihat dan membawa apa yang dia sembunyikan tadi, yang tidak ditampilkan ke publik, yang dia sembunyikan dari orang lain. Bentuk ambilan dia itu 1, 2, 3, ribuan, dia ambil, dia akan bawa itu di hari kiamat.
Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk peringatan kepada kita tentang peluang-peluang terjadi kecurangan yang harus kita pahami dan bagaimana respon ataupun tanggapan Islam terhadap orang-orang yang berbuat curang. Padahal kepada dia diberikan amanah, kemudian dia mengambil yang bukan haknya, ya, korupsi dan lain sebagainya. Atau yang lagi marak sekarang adalah ya markup dalam hasil penetapan ataupun hasil yang diselenggarakan secara telah baik, tapi diobok-obok dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah hal yang sangat salah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memberikan keteguhan iman kepada kita, ya. Selalu nampak kepada kita petunjuk-petunjuk yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlaku curang di dalam kehidupan kita dalam level apapun. Sebagai seorang yang bagaimana, di mana kita tidak boleh curang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.